Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kang Ling merasakan kekuatan tak tertandingi yang berasal dari cahaya pedang 5 elemen. Dia tidak berani bertarung sembarangan dan menoleh untuk melarikan diri. Namun, bagaimanapun kecepatannya, itu tidak bisa lebih cepat dari cahaya pedang 5 elemen. Uci, darah berceceran di mana-mana, dan tangan kanan Kang Ling yang memegang tongkat itu terpotong. Ah, tanganku. Tidak. Dalam ratapan tragis Kang Ling, bila angin besar dengan 2 helai darah memotong kakinya. Ketika bila angin besar yang tak terhitung jumlahnya hendak melahap Kang Ling, bila angin menghilang dalam sekejap oleh kendali Tan Yun. Segera, mulut ajaib angin dengan diameter 3000 meter juga menghilang. Kang Ling melolong seperti babi, jatuh di panggung kehancuran. Kang Ling mengambil pil penghancur jiwa, efeknya telah menghilang, sensasi robek di jiwanya, dan rasa sakit dari tangan dan kaki yang patah, membuatnya terus berguling-guling di panggung kehancuran. Pada saat ini, dengan penggunaan mulut ajaib angin dan penghancuran 5 elemen, kekuatan spiritual di kolam Tan Yun telah habis. Meskipun tubuh hegemoni Hongmeng-nya telah memasuki tahap pencapaian minor tingkat keempat, tetapi dalam pembunuhan jangka panjang, ia merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jatuh dari kekosongan ke platform kehancuran. Tuan, biarkan bawahanmu membantumu membunuhnya, ucap dari Xiaozi. Pada saat ini, pedang terbang ungu itu ditangguhkan di samping Tan Yun, dan suara menyenangkan yang penuh dengan niat membunuh terdengar dari benak Tan Yun. Xiaozi, pergi dan potong saja tangannya yang lain, bajingan ini, berani mengutuk keluargaku, aku akan membunuhnya sendiri, ucap dari Tan Yun. Baik tuan, ucap dari Xiaozi, ketika suara itu terdengar di benak Tan Yun, pedang ungu itu memotong lengan kiri Kang Ling. Saat kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun habis, formasi pedang ilahi Hongmeng mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pada saat yang sama, para murid 9 divisi di kehampaan di sekitar platform penghancuran, menatap platform penghancuran, berteriak dengan penuh semangat ketika melihat formasi pedang yang hampir runtuh. Wow kakak, lihat semuanya, formasi pedang yang Tan Yun siapkan akan runtuh, dan Tan Yun tidak bisa melakukannya. Sekarang kekuatan spiritualnya akan habis, bagaimana dia bisa tetap menjadi lawan Kang Ling? Selain itu, Kang Ling telah mengambil pil penghancur jiwa, yang telah meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Benar, ini adalah jawaban yang benar, Tan Yun bukan abadi, saya akan menulis nama keluarga saya terbalik mulai sekarang. Bagus, segera kita akan mendapatkan 3 kali lipat jumlah batu roh berkualitas tinggi, hehe, ucap dari para murid bersemangat. Suara para murid melayang di telinga 9 kepala divisi, di antara mereka, terutama Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan tetua penegak hukum gerbang suci yang hebat, Yuan Feng, sangat bersemangat. Di sisi lain, Shen Subing, dan para murid dari divisi berjasa di perahu roh dalam kehampaan, tampak cemas. Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu memandang Tuo Bai Yingning dengan wajah pucat dan berkata, kami ingin mendapatkan penilaiannya atas hasil dari mulutmu Tuo Bai Yingning. Tuo Bai Yingning mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya yang indah, kepala, dan ipar perempuan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki saya dapat membunuh Kang Ling, tapi bagaimanapun juga, saudara laki-laki saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, ucap dari Tuo Bai Yingning. Setelah mendengar itu, Zhong Wu Xiao langsung menangis, dan air matanya menetes. Tidak mungkin, Mu Mengyi menggelengkan kepalanya, tersedak dengan air mata, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia akan baik-baik saja, ucap dari Mu Mengyi. Huang Fuyu melihat tirai formasi pedang yang bergetar hebat, tinjunya mengepal erat-erat, kukunya menembus telapak tangannya, dan sebuah suara di hatinya terus berteriak, Tan Yun, jangan mati, aku belum menunjukkan siapa aku, kamu tidak boleh mati,
ucap dari Huang Fuyu dalam hatinya. Ketika semua orang dalam nada yang sama merasa putus asa, formasi pedang ilahi Hongmeng di panggung kehancuran tiba-tiba runtuh. Ketika kerumunan yang ribut melihat adegan di panggung kehancuran, mereka semua berhenti tiba-tiba. Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, dan Yuan Fengjun, senyum di wajah mereka langsung mengeras. Di sisi lain, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuoba Yingying menangis dengan gembira. Di mata semua orang, Kang Ling yang kehilangan tangan kanan, lengan kiri, dan kaki, berguling di atas panggung dengan suara yang menakutkan. Dan Tan Yun yang tampak kelelahan, memegang tongkat emas Kang Ling di tangannya dan berjalan menuju Kang Ling dengan susah payah. Tan Yun tersentak, mata bintangnya dipenuhi cahaya haus darah, memikirkan kata-kata Kang Ling yang mengutuk keluarganya. Dia datang ke sisi Kang Ling dengan menggertakkan gigi, dan meraung, "Aku tidak akan membiarkanmu mengutuk," ucap dari Tan Yun sambil menancapkan tongkatnya ke dada Kang Ling. Puff! Kang Ling memuntahkan darah dan menjerit mati rasa. "Aku akan membuatmu tersiksa, ini akibatmu telah mengutuk," ucap dari Tan Yun. Tan Yun seperti iblis yang kejam, terus mengaum di mulutnya, mengayunkan tongkat emas dengan seluruh kekuatannya, dan terus menghantamkannya ke tubuh Kang Ling. Bang bang bang, krek, klik. Di mata semua orang yang tidak tega melihat langsung, Tan Yun mengayunkan tongkat emas itu dengan ganas, sampai dia menghancurkan dada dan kepala Kang Ling, dan Tan Yun masih tidak berhenti. Ketika 9 jiwa tersapu keluar dari mayat, Xiaozi pedang terbang yang jatuh di belakang Tan Yun, naik ke udara sendiri, dengan busur pedang ungu yang indah, menghancurkan 9 jiwa. "Dasar bajingan, yang paling aku benci adalah membicarakan keluargaku," ucap dari Tan Yun dan masih melambaikan tongkat emasnya, menghantamkannya ke tubuh Kang Ling yang busuk dan mati. "Tan Yun, dia mati, ucap dari Shen Subing berteriak. Tan Yun tidak berhenti memukul mayat itu sampai suara kecemasan dan kekhawatiran Shen Subing masuk ke telinganya. Pada saat ini, Shen Subing menatap Tan Yun, setetes air mata jatuh dari matanya yang indah dan hilang tertiup angin. Tan Yun yang kelelahan dan kusut, berdiri dengan gemetar dengan susah payah dan sulit menghentikan tulang punggungnya, dan memandang rendah para kepala. Lebih dari 300 murid laki-laki dan perempuan dari divisi berjasa menatap Tan Yun, air mata kegembiraan menetes di mata mereka, dan teriakan gembira dan bersemangat pecah. "Bagus, kakak senior kita tidak mati, dia tidak mati." Petik 2. Aku khawatir setengah mati, kupikir kakak Tan akan mengalami kecelakaan. Bagus sekali, hihi, kakak senior, kamu benar-benar luar biasa, aku memujamu. Ucap dari para murid divisi berjasa. Para murid dan semua orang-orang di divisi berjasa menjadi bersemangat, dan pada saat yang sama, 3 juta murid, ribuan diaken, dan lebih dari 400 penatua, yang bertaruh, mereka gemetar karena marah. Ratusan murid lainnya sangat marah hingga mereka memuntahkan darah dan pingsan. Dan Feng Qingcheng kepala divisi formasi, berpikir bahwa dia tidak hanya tidak menyingkirkan Shen Subing, tetapi dia juga kehilangan 210 miliar batu roh kelas atas. Wajahnya penuh kemarahan tanpa akhir. Dia melihat Tan Yun di depan umum dan mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan paksa menahan keinginannya untuk buru-buru membunuh Tan Yun. Dia berpikir dalam benaknya, bagaimana dia ingin menjelaskan kepada leluhurnya ketika dia kembali. Dan Gongsun Yangchun kepala divisi alkemia gerbang suci telah bersumpah untuk meyakinkan manajemen senior keluarga Jin bahwa Tan Yun akan mati dan memenangkan batu roh sebelumnya. Saat ini, ketakutan akan kematian mengambil alih hatinya. "Gongsun Yangchun, ini yang telah kamu lakukan, malam ini, kamu datang menemui dewa ini." Pada saat ini, suara kecewa dan kesal dari langit bergema dari pikiran Gongsun Yangchun. Wajah Gongsun Yangchun menjadi sangat pucat. Zhu Daosheng dan Xie Juechen, 2 kepala divisi, memikirkan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi yang mereka hilangkan, mereka tidak bisa menjelaskannya kepada orang-orang di atas mereka. Duan Changqiong menyipitkan mata-matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan kejam, "Bajingan kecil, kamu tidak mati kali ini,
untuk hidupmu orang tua ini akan membunuhmu lain kali, ucap dari Duf Changqiong. Adapun 4 kepala divisi yang masing-masing kehilangan 500 juta batu roh kualitas terbaik, yaitu, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Shangzi, dan Sima Yu, wajah mereka pucat, mereka memandang Shen Subing dengan iri. Dan kepala suku lainnya termasuk Feng Qingcheng, meskipun mereka belum pernah bertemu Tan Yun sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa Tan Yun adalah orang pertama di sekte luar, yang pertama di sekte dalam, dan yang pertama di sekte abadi. Mereka hanya berpikir bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah, kesalahan besar. Di hati mereka, bakat besar Tan Yun berkumpul bersama untuk menentang langit, dan kemampuan untuk menantang langit dan melompati katak telah lama melampaui kategori jenius. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, setelah menyaksikan pertempuran hidup dan mati Tan Yun hari ini, mereka harus mengakui bahwa Tan Yun setidaknya adalah seorang jenius langka yang belum pernah ditemui dalam sejuta tahun. Pada saat yang sama, 9 kepala lebih sadar bahwa selama Tan Yun tidak mati, putra suci dan putri suci dari divisinya sendiri, kemungkinan besar tidak akan bisa menjadi raja berikutnya. Tidak diragukan lagi, para pemimpin sangat menghargai orang-orang suci dalam divisi mereka. Hanya ketika putra dan putri dari divisi sendiri menjadi penguasa berikutnya, status seseorang akan naik seiring arus. Ketika para pemimpin ingin menyingkirkan Tan Yun demi mereka sendiri, 167 orang suci dan 86 orang suci yang kehilangan batu roh di 10 paviliun memandang Tan Yun, dan beberapa memiliki niat membunuh di mata mereka. Saat ini, Tan Yun berdiri dengan gemetar, menatap Yuan Feng yang gemetar karena marah, dan berkata, "Penetua penegak hukum, pertempuran hidup dan mati sudah berakhir, Anda dapat memberikan batu roh berkualitas tinggi di layar perak putih. Apakah kamu sudah mengeluarkannya?" ucap dari Tan Yun. Yuan Feng mendengus dingin, menahan perasaannya dan membuang 255 miliar batu roh berkualitas tinggi di layar perak putih pada platform kehancuran, dan menumpuk seperti gunung. Kemudian, di bawah tatapan kanibalistik Feng Qingcheng, Tan Yun meminta 100 miliar batu roh kelas atas lagi. Setelah memulihkan beberapa kekuatan spiritual di Lingqi, Tan Yun mengeluarkan puluhan ribu cincin penyimpanan dan di mata serigala yang lapar, dia menyingkirkan 305 miliar batu spiritual berkualitas tinggi. Puluhan ribu cincin penyimpanan diperoleh secara alami setelah memenggal para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi selama 2 percobaan di Tanah Abadi dan salah satu percobaan medan perang para dewa. Setelah itu, Tan Yun naik ke udara dan menyapu ke perahu roh. Shen Subing mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun dan yang lainnya, terbang dengan sekuat tenaga menuju Tanah Suci berjasa dengan 30.000 mil ke timur. 9 kepala divisi di 10 paviliun, dan Tuan Yuan Feng mengambil keputusan, mereka menyuruh putra suci dan putri suci, untuk demi balas dendam. Dan harus membunuh Tan Yun. 3 juta murid 9 divisi yang kalah taruhan, marah dan tidak mau, dan mereka pergi bersama. "Tan Yun, kamu harus mati," ucap dari Feng Qingcheng dengan dingin menatap perahu roh yang menghilang di ujung langit, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik seperti seberkas cahaya, menghilang ke langit yang luas. Shen Subing mengendarai perahu roh, membawa semua orang, dan terbang kembali ke dojo berjasa. Setelah 2 jam pemulihan, kekuatan spiritual Tan Yun telah pulih sebesar 50%. Shen Subing memuji Tan Yun di depan umum tanpa ragu-ragu, dan meminta semua orang untuk mengikuti Tan Yun sebagai contoh dan memenangkan kemuliaan atas divisi berjasanya. "Ketua, ini adalah 200 miliar batu roh berkualitas tinggi. Saya harap batu roh ini dapat membantu Anda," ucap dari Tan Yun. Cincin penyimpanan Tan Yun sering berkedip, dan ribuan cincin penyimpanan yang diisi dengan batu roh berkualitas tinggi digantung di depan Shen Subing. "Terima kasih," ucap dari Shen Subing tersenyum dan memasukkan ribuan cincin penyimpanan ke dalam cincin penyimpanan di jari gioknya. Shen Subing memandang Tan Yun dengan penuh rasa syukur, dan berkata, "Dengan batu spiritual ini, apakah itu gerbang suci kita, atau divisi berjasa baik Xianmen dan gerbang dalam,
dalam beberapa ratus tahun ke depan, bukan tidak mungkin untuk dibuka senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Dan, oh Tan Yun, saya berencana untuk membuka gulungan waktu dan ruang besok, dan biarkan kita semua di divisi berjasa memasuki latihan, ucap dari Sen Subing. Tan Yun membungkuk kepala, murid ini memiliki sesuatu untuk ditangani, dan saya harus meninggalkan sekte besok. Setelah beberapa saat, saya tidak akan mundur, ucap dari Tan Yun. Kemana Anda akan pergi, ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata jujur, pil Fuxin Zun kualitas terbaik yang disiapkan oleh murid untuk Yukin telah disempurnakan, dan saya ingin mengirimkannya kepadanya sesegera mungkin, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, jejak kekhawatiran melintas di mata indah Sen Subing, dan berkata, ketika kamu pergi, aku akan menemanimu. Aku mengkhawatirkanmu jika sendirian, ucap dari Sen Subing. Kepala, murid akan baik-baik saja dengan perlindungan Keratua, kamu bertanggung jawab di sini setiap hari, jadi kamu tidak perlu menemani murid ini, dan kamu adalah kehormatan dari divisi berjasa kami, hanya jika kamu meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, dan kami akan benar-benar menjadi lebih kuat, ucap dari Tan Yun. Sen Subing tidak banyak berpikir dan berkata, baiklah, kalau begitu, hati-hati di sepanjang jalan, ucap dari Sen Subing. Baiklah, Tan Yun dengan hormat berkata, murid pergi dulu, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying terbang ke udara, dan butuh setengah jam untuk terbang kembali ke lembah abadi nomor 1 Tan Yun. Tan Yun, biarkan aku menemanimu. Ada jejak kerinduan di mata indah Mu Meng, aku sedikit merindukan Suster Yukin, ucap dari Mu Mengyi. Aku juga, ucap dari Zhong Wuxiao setuju. Dan aku juga pergi, ucap dari Sue Zian sambil tertawa. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua tetap di sini dan menungguku kembali. Karena orang-orang dari 6 istana mendalam surgawi telah menemukan Long Yun Zong untuk membunuhku, maka dalam beberapa dekade, mereka pasti akan menemukan Huang Fu Shenzong. Pada saat itu, mereka akan mudah untuk menemukan saya menurut seni pedang pembantaian Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Jadi, tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita harus berkultivasi untuk waktu yang lama, tingkatkan kekuatan kita dengan cepat, dan hadapi krisis masa depan. Kalian tetap di sini di sekte, dan Keratua akan membawaku ke Istana Jiwa Abadi, dan aku akan kembali dalam 1 tahun atau lebih, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan kepala mereka bergerak, menunjukkan bahwa semuanya diatur oleh Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan 50 miliar batu roh berkualitas tinggi dan memberikannya kepada Mu Mengyi, dan memberitahu Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying bahwa jika mereka membutuhkan batu roh, mereka dapat menggunakannya dari Mu Mengyi. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di lembah peri untuk mendapatkan kembali kekuatannya. 3 jam kemudian, dan langit dipenuhi bintang. Setelah 3 jam melahap energi spiritual langit dan bumi, kekuatan Tan Yun telah kembali ke kondisi puncaknya saat ini. Tan Yun melepaskan singa naga emas dari tas binatang buas dan berkata sambil tersenyum, orang besar, di tahun depan, kamu akan mengikuti Mengyi dan masuk ke waktu dan ruang gulir untuk berlatih, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, suara jujur dari singa naga emas datang dari mulut besar cekungan darah. Tan Yun melangkah maju dan dengan lembut mencium dahi Mu Mengyi, kemudian berkata, saya memiliki sesuatu untuk ditangani malam ini, dan setelah saya mengatasinya, aku akan pergi ke Long Yun Zong semalaman untuk mengembalikan batu roh, dan sekarang aku pergi, ucap dari Tan Yun. Kenapa begitu terburu-buru, ucap dari Mu Mengyi dengan enggan meringkuk di pelukan Tan Yun. Yah Tan Yun mengelus punggung Mu Mengyi dan berkata, hanya ketika pil obat dikirimkan ke Yukin sesegera mungkin, penyakit jantungnya akan berkurang, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi meninggalkan lengan Tan Yun, dan setelah membantu Tan Yun memilah jubah ungu sedikit, dan dia memperingatkan, hati-hati sepanjang jalan, aku akan menunggumu kembali, ucap dari Mu Mengyi. Bagus, Tan Yun mengangguk berat,
dan segera meletakkan Zhong Wuxiao yang enggan ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, bekerja keraslah dan tunggu aku kembali, ucap dari Tan Yun. Zhong Wuxiao mengerutkan bibirnya, menganggukkan kepalanya, berjinjit, dan menempelkan bibir merahnya di mulut Tan Yun. Tan Yun memeluk pinggang lembut dan tanpa tulang Zhong Wuxiao, dan menundukkan kepalanya ke telinganya. Di tepi sungai, dia menghela nafas dan berkata dengan suara seperti nyamuk, ketika aku kembali, aku ingin memakaimu dan mengyi, ucap dari Tan Yun. Di bawah sinar bulan, wajah Zhong Wuxiao langsung memerah, dan dia berkata dengan genit, kamu nekrotik, ucap dari Xiao. Hahaha, Tan Yun memberikan ciuman buas lagi, dan kemudian Zhong Wuxiao naik ke udara dan menghilang di atas lembah peri. Mu Mengyi melihat penampilan menawan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan bingung, Sister Xiao, apa yang dikatakan Tan Yun kepada Anda, ucap dari Mu Mengyi. Iya, mengapa wajahmu begitu merah, ucap dari Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. Aku tidak akan memberitahumu, ucap dari Zhong Wuxiao tersenyum pada Sue Zian, dan kemudian, di telinga Mu Mengyi, dia berkata dengan suara rendah, dia mengatakan bahwa ketika dia kembali, dia ingin memakai kita, ucap dari Mu Mengyi. Tubuh Mu Mengyi gemetar, dan wajahnya sangat merah sehingga dia sepertinya bisa memadatkan darah. Pada saat yang sama, di Gunung Suci Berjasa, Sen Suzhen yang mengenakan gaun hitam, berjalan keluar dari kuil Merit selangkah demi selangkah. Dia memandang Sen Subing yang berdiri ramping di puncak gunung di bawah sinar bulan. Si Suzhen menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, adik bodoh, ini terlalu cepat, mengapa kamu masih berdiri dengan bodoh? Selain itu, kamu dan gurumu, apakah Anda memiliki hati seperti itu? Anda kira dia akan datang kepada Anda malam ini? Ucap dari Sen Suzhen sambil menghadap cahaya bulan yang cerah, dia datang di belakang Sen Subing. Sen Subing yang mengenakan gaun emas panjang sepanjang lantai, perlahan menoleh ke belakang dan berkata dengan malu-malu, kakak, aku punya firasat bahwa guru akan datang kepadaku malam ini, ucap dari Sen Subing. Ketika Sen Suzhen hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara yang membuat Sen Subing memikirkannya, datang dari langit. Suzhen, orang tua ini dan Subing memiliki sesuatu untuk dibicarakan, Anda harus mundur sekarang, ucap dari Tan Yun yang tiba-tiba datang. Segera, Tan Yun yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, turun dari langit dan muncul di samping Sen Subing. Baik senior, ucap Sen Suzhen dengan hormat. Tunggu, Tan Yun menghentikan Sen Suzhen dan bertanya, latihan yang diberikan oleh orang tua ini sebelumnya, kitab kematian, bagaimana latihanmu, ucap dari Tan Yun. Lancar senior, ucap dari Sen Suzhen masih hormat. Yah, bakatmu tidak buruk, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata lagi, oke, kamu bisa mundur, ucap dari Tan Yun. Baik senior, ucap dari Sen Suzhen berubah menjadi sinar hitam dan menghilang ke dalam malam. Guru, Anda di sini, ucap dari Sen Subing. Sen Subing memandang Tan Yun dengan malu-malu, giginya terbuka dengan lembut. Tan Yun mengangguk dan membuka tangannya untuk memeluk Sen Subing. Tan Yun memikirkan adegan di mana dia hampir terbunuh oleh makhluk kuat di dalam diri Sen Subing pagi tadi, dia akhirnya menurunkan tangannya lagi. Pipi Sen Subing kemerahan, dan dia berbisik, Guru, Anda tidak dapat menyentuh saya khawatir Anda akan terluka lagi, ucap dari Sen Subing. Sen Subing memikirkan Tan Yun menggendongnya di sofa pagi tadi. Sen Subing ingin membicarakannya tetapi jantungnya berdebar kencang, dia terlihat sangat pemalu dan menawan. Tan Yun tersenyum pahit, hari ini aku hampir kehilangan nyawaku, dan apakah aku berani menyentuhmu, ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun menjadi lurus, dan berkata, Subing, datanglah ke kamarmu dan biarkan guru melihat apa yang ada di dalam tubuhmu, ucap dari Tan Yun. Iya, guru, ucap dari Sen Subing berjalan di depan dan berjalan menuju kuil jasa. Melihat tubuhnya yang indah dan unik di bawah sinar bulan, organ kepercayaan Tan Yun merasakan gelombang panas, merasa bahwa dia sangat menawan. Tan Yun mengikuti Sen Subing sampai ke kamar kerja di lantai 2 dan menutup pintu. Tan Yun meminta Sen Subing untuk duduk bersila di tanah yang bersih untuk bersantai.
Tan Yun memikirkan kekuatan mengerikan yang hampir membunuhnya, dia menelan ludah, memejamkan mata, dan dengan hati-hati melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menembus ke dalam kolam pikiran Sen Subing. Setelah beberapa pemeriksaan, tidak ada kelainan pada Ling Qi, jadi Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk keluar dari Ling Qi Sen Subing, dan mengendalikan kesadaran spiritualnya dengan kewaspadaan yang luar biasa, dan perlahan-lahan menjelajahi kedalaman pikirannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Alis Tan Yun juga semakin kencang, dan sepertinya dia mengalami sesuatu yang sulit. Pada saat ini, Tan Yun menyadari melalui kesadaran spiritualnya bahwa ada penghalang kekuatan tak terlihat di bagian terdalam dari pikiran Sen Subing, menghalangi kesadaran spiritualnya untuk mengintip. Penghalang kekuatan itu kuat dan kokoh, dengan kesadaran spiritual Tan Yun sekarang sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, tidak mungkin untuk menembusnya sama sekali. Subing, pada saat ini, suara Tan Yun datang ke telinganya, dan Sen Subing membuka matanya yang indah. "Ada apa, guru?" ucap dari Tan Yun. "Di bagian terdalam dari pikiranmu, ada penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi guru mengintip. Cobalah sendiri. Dapatkah Anda mengetahui apa yang ada di dalam penghalang kekuatan tak terlihat?" ucap dari Tan Yun. "Guru, saya tidak menemukan apapun, dan saya tidak melihat penghalang kekuatan yang Anda katakan," ucap dari Sen Subing. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Aneh, itu jelas ada, mengapa kamu tidak bisa merasakannya?" ucap dari Tan Yun. Tan Yun memikirkan seseorang keberadaan kuat yang bersembunyi di benak Sen Subing membuatnya panik. "Saya takut keberadaan di dalam akan menyerang Sen Subing. Subing, demi keselamatanmu, aku harus mencari tahu apa yang ada dalam pikiranmu," ucap dari Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Guru, bagaimana cara memeriksanya?" ucap dari Sen Subing mengerutkan kening. "Seperti pagi tadi, kamu berbaring di sofa," ucap dari Tan Yun. "Ah," Sen Subing terkejut. Jika tidak ada sesuatu dalam pikirannya yang ingin membunuh Tan Yun, tubuhnya telah diberikan kepada Tan Yun pagi tadi, dia terlalu malu untuk menatap langsung ke Tan Yun, dan berbisik, "Guru, saya takut Anda akan seperti pagi tadi lagi dan dalam bahaya," ucap dari Sen Subing. "Aku akan baik-baik saja," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dalam erangan gembira Sen Subing, dia mengangkat tubuhnya dan dengan lembut meletakkannya di sofa. "Guru, hati-hati," ucap dari Sen Subing mengerucutkan bibirnya dan berbaring telentang di sofa, tidak berani menatap Tan Yun. "Baiklah," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, seluruh tubuhnya menekan Sen Subing di bawahnya. Tan Yun mencium aroma tubuh perawannya yang seperti anggrek, memandangi lehernya yang putih dan ramping. Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan pikirannya, dan melepaskan indera spiritualnya ke kedalaman pikiran Sen Subing. Segera Tan Yun merasakannya lagi, penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi kesadaran spiritual. Mungkinkah keberadaan pikirannya secara diam-diam memungkinkan saya untuk memeluk Sen Subing, tetapi tidak memperbolehkan saya memiliki ciuman kulit ke kulit dengannya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun bingung. Tan Yun dengan ragu menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya di leher batu giok Sen Subing. Gelombang, bibir merah Sen Subing tertutup rapat, hidungnya bergetar. Jantung Sen Subing berdetak lebih cepat, dan dia tanpa sadar memeluk punggung Tan Yun. Kemudian, sementara Tan Yun merasakan penghalang kekuatan tak terlihat jauh di dalam pikiran Sen Subing, Tan Yun perlahan dan ragu-ragu mencium bibir merah Sen Subing, dan cahaya putih di balik penghalang kekuatan tak terlihat tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, peti mati es Jiu Feng di dalam titik cahaya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, semburan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari titik cahaya dan menghantam penghalang kekuatan yang tak terlihat. "Ini tidak bagus," ucap dari Tan Yun. Tan Yun merasakan pikiran yang menakutkan, dan kesadaran spiritualnya yang mengintip ke penghalang kekuatan mengalir ke dalam pikirannya. Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat, dan ketika indera spiritualnya dengan tergesa-gesa ditarik dari kedalaman pikiran Sen Subing, dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan bergegas keluar dari penghalang kekuatan.
Tan Yun yang sedang mencium Sen Subing, membanting telapak tangan kanannya ke sofa, tubuhnya menghindar dari Sen Subing ke sisi kiri seperti kilat, dan dia mampu mengelak, kekuatan mengerikan yang tak terlihat meledak dari tubuh Sen Subing. Kekuatan tak terlihat langsung menyebabkan kamar kerja dipenuhi dengan celah-celah ruang gelap, seperti ular hitam yang terjalin. Bang bang bang. Segera, semua dekorasi di kamar kerja berubah menjadi bubuk yang mengepul. Dalam sekejap mata, celah-celah ruang padat di kamar kerja menghilang, Sen Subing bangkit dari sofa dengan ekspresi ngeri, dan menemukan bahwa setelah Tan Yun menggelengkan kepalanya di tanah, itu berubah menjadi bayangan emas dan muncul di samping Tan Yun, dengan nada khawatir, "Bagaimana, apakah kamu terluka?" ucap dari Sen Subing. "Jangan khawatir, guru tidak apa-apa, Subing. Memang ada semacam keberadaan yang kuat di belakang pikiranmu, dan sekarang aku tidak bisa menggunakan indera spiritualku untuk menembus penghalang kekuatan tak kasat mata untuk melihat apa yang terjadi. Namun, jangan khawatir, keberadaan dalam pikiranmu tidak melawanmu, tapi itu melindungimu ketika diganggu oleh guru. Subing, kamu berduri sekarang, dan aku tidak bisa menyentuhmu," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Sen Subing hanya mengangguk, matanya mengelak, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing yang tak tertahankan, dan menghadap kepala Sen Subing, kemudian berkata dengan keras, "Apakah Anda bisa mengerti saya atau tidak? Saya akan memberitahu Anda. Subing adalah wanita saya, aku ingin menyentuhnya, itu hakku, kamu tidak berhak ikut campur," ucap dari Tan Yun. Hati Sen Subing manis seperti madu, dia berkata dengan dingin, "Dengarkan aku dengan jelas, cepat atau lambat aku akan melakukannya, dan akan menarikmu keluar, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku," ucap dari Sen Subing. Setelah itu, peti mati es Jiu Feng di pikiran Sen Subing bergerak sedikit, dan kemudian kembali tenang. Setelah dua kata-kata itu keluar, Tan Yun sekarang, selain memegang tangan Sen Subing dan memeluknya, tidak lagi berani menciumnya dengan gegabah, apalagi melakukan kontak yang terlalu dekat dengan Sen Subing. Setelah itu, Tan Yun meletakkan Sen Subing di pelukannya, dan setelah beberapa saat kelembutan, Tan Yun mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk pergi, dan akan datang menemuinya lagi dalam setahun. Sen Subing secara alami tahu bahwa Tan Yun akan pergi ke istana jiwa abadi yang jauh untuk memberikan Nangong Yukin pil peremajaan. Sen Subing dengan enggan mengirim Tan Yun keluar dari kuil berjasa, dan menyaksikan Tan Yun naik ke langit dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Saat ini Tan Yun memutuskan untuk mengembalikan 90 juta batu spiritual berkualitas tinggi yang dipinjam dari Tantai Zongde. Pada saat yang sama, di istana yang penuh dengan suasana kuno, kepala divisi alkemia pil sekte suci, yaitu Gongsun Yang Chun, menggigil dan berlutut di depan seorang lelaki tua berjubah hijau. Bawahan ini telah menyebabkan Tuan kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi, dan dosa bawahan tidak terampuni. "Tolong hukum bawahan," ucap dari Gongsun Yang Chun. Pria tua berjubah hijau berusia sekitar 80 tahun, dan dia dalam semangat yang baik. Orang ini adalah kepala tetua keluarga Jin saat ini, yaitu Jin Xianghai. "Bangun, hari ini dewa memberi tahu patriark tentang bakat Tan Yun." Jin Xianghai menyebut Tan Yun dengan persetujuan yang dalam di wajahnya, dan tidak diragukan lagi berkata, "Patriark terkejut ketika dia mendengar tentang bakat Tan Yun, dan saya memiliki minat yang kuat pada Tan Yun." Patriark mengatakan bahwa kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi dapat dimaafkan, tetapi Anda harus melakukan satu hal dengan baik, ucap dari Jin Xianghai. Gongsun Yang Chun bersujud dengan penuh semangat, "Penatua, tolong beritahu saya," ucap dari Gongsun Yang Chun. Patriark memiliki perintah, "Mulai sekarang, Anda tidak hanya tidak akan dapat membunuh Tan Yun, sebaliknya, Anda akan menariknya ke kamp kami. Ingat, bagaimanapun caranya, kamu harus melakukan ini dengan baik, jika tidak, saya khawatir dewa ini tidak dapat melindungi Anda," ucap dari Jin Xianghai. Lalu setelah itu,
Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.